Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qaili fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pirsawan sekalian, pertama-tama marilah kita sekalian memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sekalian sampai detik ini kita masih diberi oleh Allah Ta'ala kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak sekali. Saking banyaknya kenikmatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita sekalian, kita tidak bisa menghitung satu persatu daripada kenikmatan-kenikmatan tersebut. Adapun kenikmatan yang paling besar diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita sekalian ketika masih hidup di dunia ini, ialah kenikmatan kita hidup di dunia ini dijadikan oleh Allah Ta'ala menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena iman yang dimiliki oleh manusia yang hidup di dunia ini adalah merupakan bekal bagi manusia untuk melanjutkan perjalanan setelahnya meninggalkan dunia, masuk pada suatu alam yang dinamakan alam barzah, seterusnya perjalanan sampai akhirat, yang akhirnya dengan iman itulah manusia akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam surganya. Semoga kita sekalian termasuk orang yang nanti dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam surganya. Para pirsawan sekalian, kalau tadi saya katakan kenikmatan itu adalah merupakan kenikmatan yang paling besar diberikan oleh Allah Ta'ala kepada manusia terkait dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah Ta'ala berfirman, yang firmannya Allah itu adalah merupakan bentuk panggilan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Sehingga di dalam permulaan tadi saya menyampaikan firman Allah yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata yang dipanggil oleh Allah tidak wahai para manusia, tetapi wahai orang-orang yang beriman kepada Allah. Siapakah orang yang beriman itu? Di dalam definisinya iman, yang dinamakan iman itu adalah al-iqraru bil lisan wa tasdiqu bil janan wal amalu bil arkan. Yang dinamakan iman itu adalah pengakuan yang diucapkan oleh lisan dan itu dibenarkan oleh hatinya orang yang mengucapkan, serta ditunjukkan dalam bentuk perbuatan yang dilakukan yang terkait dengan perintah-perintahnya Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi al-iqraru bil lisan, lisannya mengucapkan ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan hatinya mengakui tentang apa yang diucapkan oleh lisan itu sekaligus membenarkan dan ditunjukkan dengan melakukan perintah-perintahnya Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Terkait dengan datangnya bulan Ramadan ini, kita dipanggil oleh Allah, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumus siyamu, kamu sekalian diwajibkan oleh Allah Ta'ala untuk melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini seperti puasa-puasa yang telah diwajibkan oleh Allah Ta'ala kepada umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Adapun tujuan kita sekalian diperintahkan dan diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan puasa agar ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala senantiasa bertambah terus. Mengapa? Karena ketakwaan manusia itu suatu ketika akan berkurang dan suatu ketika akan bertambah. Maka bertambahnya ketakwaan kepada Allah, caranya diantaranya kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa ini, yakni puasa Ramadan. Dan perlu kita ketahui bahwa Allah Ta'ala menjadikan bulan yang jumlahnya 12 dalam masa 1 tahun itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Tetapi kemuliaan daripada 4 bulan ini ternyata masih dikalahkan oleh bulan yang dinamakan bulan Ramadan, sehingga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di dalam suatu hadis yang menerangkan tentang bulan Ramadan, dikatakan beliau dengan kata-kata syahrun azimun, bulan yang agung, mubarakun, yang diberkahi. Mengapa bulan Ramadan itu adalah merupakan bulan yang agung? Karena di dalam bulan Ramadan itulah orang Islam diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Dalam arti tidak boleh bagi orang Islam melaksanakan puasa pada waktu bulan Ramadan selain itu puasa Ramadan. Sehingga derajat daripada bulan Ramadan ini tidak bisa dikalahkan dengan hari-hari yang berada pada bulan-bulan yang lain. Mengapa bulan Ramadan sampai mempunyai kehebatan yang demikian itu? Karena di dalam bulan Ramadan itu ada suatu malam yang nilainya satu malam itu kebaikannya melebihi daripada 1000 bulan yang di dalam bulan itu tidak ada bulan Ramadannya. Itulah yang menyebabkan Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang berbunyi Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Satu bulan yang sangat mulia yang mengalahkan 1000 bulan itu adalah dinamakan dengan nama Lailatul Qadar, dan adanya Lailatul Qadar itu hanya berada pada bulan Ramadan. Kemudian apabila ditindaklanjuti, mengapa Lailatul Qadar itu menjadikan suatu malam yang sangat mulia, mengalahkan daripada 1000 bulan yang tidak ada bulan Ramadannya? Karena pada malam Lailatul Qadar itulah Allah Ta'ala menurunkan kitab suci Al-Quran. Karena pada bulan Ramadan itulah Allah Ta'ala menurunkan kitab suci Al-Quran. Adapun kitab suci Al-Quran adalah merupakan kitab suci bagi pegangan kita sekalian orang Islam. Merupakan pegangan bagi kita sekalian orang Islam. Dan kitab suci Al-Quran itu mengumpulkan daripada kitab-kitab suci Allah Ta'ala yang diturunkan ke bumi ini, yang jumlahnya ada 104, yang 104 itu ternyata dikumpulkan di dalam Al-Quran seperti yang kita miliki ini. Para pirsawan sekalian, suatu ketika sahabat Abdullah bin Abbas ditanyai oleh salah seorang. Abdullah bin Abbas, hari apa yang paling baik? Bulan apa yang paling baik? Hari apa, amal apa yang paling baik? Ketika Abdullah bin Abbas ditanyai tentang hari apa paling baik, bulan apa paling baik, dan amal apa yang paling baik, beliau menjawab, hari yang paling baik adalah hari Jumat. Bulan yang paling baik adalah bulan Ramadan. Sedangkan amal yang paling baik adalah amal berupa sholat yang dilakukan tepat pada waktunya.
Nah, karena kita sekalian ini berada pada bulan Ramadan, dan alasan daripada Abdullah bin Abbas mengatakan bulan Ramadan itu merupakan bulan yang paling baik, karena apa? Karena di dalam bulan Ramadan seperti yang saya utarakan tadi, ada suatu malam yang dinamakan Lailatul Qadar. Kemudian Lailatul Qadar menjadi malam yang teristimewa karena pada malam Lailatul Qadar itu Allah Ta'ala menurunkan kitab suci Al-Quran. Di samping itu, seseorang yang melakukan amal yang sunat apabila dilakukan pada waktu bulan Ramadan, maka ia diberi pahala oleh Allah seperti orang melaksanakan amal yang wajib. Sedangkan seseorang yang melakukan amal yang wajib pada bulan Ramadan, maka amal wajib yang dilakukannya itu fadilahnya diberikan oleh Allah Ta'ala menjadi 70 kali lipatnya di luar daripada bulan Ramadan. Maka dari itu, di dalam bulan Ramadan inilah marilah kita tingkatkan untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita laksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, agar kita sekalian melaksanakan puasa nanti sesuai dengan yang ditargetkan oleh Allah Ta'ala di dalam akhirannya ayat yang berbunyi la'allakum tattaqun. Semoga kamu sekalian menjadi orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.